Teman-teman, hari ini saya akan memprediksi kembali untuk hubungan Sule dan Natali, di mana mereka berdua ini pernah saya prediksi beberapa minggu yang lalu dan ternyata prediksinya tembus, di mana mereka ini memang sudah menjalin hubungan. Prediksi saya seperti itu. Namun dalam proses perjalanan menuju hari yang ditentukan, ada kabar-kabar yang kurang sedap yang muncul, dan juga ada orang-orang di dekat mereka yang kurang menyukai hubungan mereka berdua, dan itu tembus. Nanti bisa kalian lihat videonya, saya kasih link di deskripsi, bisa kalian lihat di situ ya, yang mana hasilnya saat itu akan ada berita yang miring tentang mereka, dan kenyataannya ada teman dari Natali yang sekarang ini beritanya lagi marak di YouTube yang mengatakan masa lalu Natali yang begini. Juga ada masalah gono gini antara suami mendiang Lina dan keluarga Sule, anak-anak Sule, tentang harga gono gini. Namun yang saya lihat bukan hal itunya. Akankah kondisi yang seperti ini akan mempengaruhi proses menuju hari yang ditentukan, hari bahagia Sule dan Natali? Semoga saja tidak. Penerawangan saya sih enggak, mereka tetap akan jadian, tetap jalan menuju hari yang sudah ditentukan. Akan tetapi bagaimanakah kondisi mereka berdua menyikapi, mengatasi, dan apakah hal-hal yang semacam ini yang berkecamuk di luaran ini akan mempengaruhi keharmonisan mereka berdua? Kita lihat ya, kita prediksi di sini. Semoga saja enggak, karena Kang Sule kan sudah bilang kalau akan menerima Natali dan masa lalunya. Ya, seperti itu yang saya baca sih, yang saya lihat di YouTube. Namun enggak ada salahnya kita prediksi ya, dan kita cari solusinya di sini. Andai kata ada sesuatu yang kurang bagus kartunya, nanti solusinya harus seperti apa yang harus diusahakan. Ada serigala dan mangsanya, pertanda kurang bagus ini ya. Ada istana kebahagiaan. Kedua, orang-orang di sekitar mereka yang memang kurang menyukai kalau mereka ini menikah. Jadi istana tadi diapit dua kartu yang kurang bagus. Kedua, pertimbangan, jalan bercabang dua artinya, atau sebuah kebimbangan juga bisa. Gunung batu. Ini kondisi saat ini yang sedang terjadi di dalam hubungan mereka berdua. Adanya berita-berita miring itu bagaimanapun juga sedikit banyak mempengaruhi kebahagiaan mereka berdua. Ini ada simbol serigala menjabik-jabik mangsanya. Adanya sebuah pertengkaran, adanya sebuah kondisi yang kurang harmonis. Bisa jadi ini karena Teddy yang saat ini mempermasalahkan harta gono gininya, yang katanya dokumen-dokumennya sudah diambil oleh Putri Delina. Seperti itu ya. Dan bagaimanapun ini juga akan mempengaruhi pemikiran Sule dan Natali dan keluarga besarnya juga. Bagaimanapun akan mempengaruhi. Kemudian di sini ada simbol istana. Istana ini simbol kebahagiaan. Mereka berdua ini kan kabarnya mau menikah, disimbolkan dengan istana ini. Dan istana ini diapit dua kartu yang kurang bagus. Adanya orang-orang terdekat di mereka yang kurang menyukai hubungan mereka berdua. Dan beritanya bisa kalian tonton di YouTube, di media online, di mana ada salah satu teman Natali yang mengatakan, yang menceritakan masa lalu Natali. Seperti itu ya. Apa tendensinya? Apakah sekedar cerita atau sekedar ada sesuatu di belakangnya? Itu ya. Jadi menuju hari H ini
ada beberapa masalah yang harus dihadapi oleh Sule dan keluarganya. Kemudian di sini ada jalan bercabang dua dan ada gunung batu. Dan masalah-masalah ini tentunya harus diselesaikan, dan itu merupakan ganjalan di dalam pernikahan nanti, ya. Maksudnya ibarat jalan itu yang tadinya jalannya mulus dilalui, sekarang ada gejolak-gejolak dikarenakan adanya masalah-masalah yang harus dihadapi mereka berdua, terutama masalah harta gono gini yang dilakukan Teddy. Itu kan kasus hukum soalnya ya, jadi ada pertengkaran, ada pertikaian. Hanya kasus hukum kan selalu begitu ya, jadi ada saling menekan satu sama lain. Juga ada dari teman-teman Natali sepertinya ini yang kurang menyukai kalau Natali ini jadian dengan Sule. Di sini ada 4 kartu yang negatif, yang 1 kartunya positif. Positif ini kartu yang terbagus di kartu saya, namun kartu yang terbagus ini dikelilingi oleh kartu-kartu yang negatif. Akan kita lihat lebih dalam ya, apa yang mesti dilakukan Sule dan keluarganya menghadapi hal ini. Kita cari jawabannya. Untuk menghadapi seperti ini, apa yang harus dilakukan, apa yang harus disarankan untuk mereka. Saya ambil lagi 4 kartu dari kartu satunya. Saran apakah yang harus dilakukan Kang Sule sama Natali dan keluarga Sule menghadapi hal berita pemberitaan miring tersebut? Simbol seseorang yang harus selalu memantau perkembangan di luar sana ya, harus memantau perkembangan yang terjadi di luar sana yang ada hubungannya dengan mereka yang memberi pemberitaan miring pada keluarga Sule. Harus dipantau terus, harus diawasi terus. Kartu yang kedua ini artinya harus bisa melupakan apa yang sudah terjadi. Kartu yang ketiga ini simbol seseorang yang merencanakan sesuatu secara diam-diam. Ini ya. Kemudian simbol masa lalu yang harus dilupakan, harus move on. Kejadian masa lalu yang harus dilupakan ini kan tadi memang hubungannya dengan masa lalu ya, baik masa lalunya keluarga Kang Sule dengan Teddy, juga masa lalunya Natali yang keluar tadi. Semua permasalahannya ada hubungannya dari masa lalunya, dan jawabannya juga masa lalu yang keluar. Jadi artinya seperti ini guys, ini ya, harus selalu memantau apa yang mereka lakukan, pihak lawan yang mereka lakukan, pihak rivalnya semacam itu ya, dipantau terus maunya apa sih, harus seperti itu. Kemudian harus berusaha move on terhadap apa yang terjadi, sekalipun memantau tapi harus bisa move on masa lalunya yang seperti itu. Jadi Kang Sule dengan Teh Lina ini, maksudnya Kang Sule dengan Natali ini harus bisa saling menerima masa lalunya masing-masing ya, agar permasalahan yang berita miring di media sosial ini tidak sampai menggoncang, tidak sampai menjadi kendala dalam pernikahan mereka berdua. Jadi harus menerima masa lalunya, baik yang baik maupun yang kelam tentunya, agar keduanya ini nantinya bisa saling tetap mengasihi, bisa saling menghargai satu sama lain, tidak ada kendala terhadap masa lalunya yang dibawa-bawa lagi dalam keluarga barunya nanti. Jadi harus bisa move on terhadap masa lalu. Kemudian di sini merencanakan diam-diam seperti itu. Jadi untuk menghadapi hal-hal yang berkecamuk di luar sana, mereka harus mempunyai perencanaan. Bagaimana sih menanggulangi mereka itu yang sumber dari pemberitaan miring itu harus bagaimana. Kemudian di sini ada masa lalu dan masa kini.
yang artinya jangan terpaku pada masa lalu yang sudah lalu. Kalaupun masa lalu saat ini sudah diungkit-ungkit lagi oleh seseorang, dalam arti kata masa lalu yang kelam kembali lagi dihidupkan untuk kondisi saat ini, harus disikapi dengan bijaksana. Tentunya ini tadi ya, harus bisa menerima apa adanya dari masa lalu mereka berdua masing-masing. Move on pada masa lalu untuk kehidupan yang baru, seperti itu. Jadi jawabannya untuk mereka berdua ini disarankan untuk menerima keduanya dari kehidupan masa lalu, baik kehidupan masa lalu Kang Sule maupun kehidupan masa lalu Natali, harus bisa menerima apa adanya, menerima baik dan buruknya, dan berusaha move on dari masa lalu untuk memulai kehidupan yang baru. Kemudian juga harus selalu mengikuti apa sih maunya orang-orang yang sedang berseteru, dan dicari solusinya yang disimpulkan ini dengan merencanakan diam-diam, yang artinya bagaimanakah caranya mengatasi mereka semua itu yang sudah menjadi sumber dari pemberitaan yang seperti ini. Jadi intinya harus move on, juga harus mengatasi mereka dengan merencanakan sesuatu sehingga pemberitaan, sehingga hal-hal yang buruk tidak sampai terjadi pada keluarga Kang Sule. Karena untuk saat ini masa lalu mereka berdua ini berusaha untuk dihidupkan kembali. Ini ya yang lambangnya ini ada orang tua dan ada anak muda. Masa lalu yang bisa kembali, masa lalu yang diungkit-ungkit lagi, seperti itu. Jadi harus bisa menerima baik dan buruk dari masa lalu kedua-duanya. Baiklah, sampai di sini untuk prediksi Kang Sule dengan Natali ke depannya. Semoga saja lancar, tidak ada kendala sampai hari yang ditentukan. Walaupun sekarang ini ada pemberitaan miring, semoga saja pemberitaan itu tidak mempengaruhi kelancaran hubungan mereka berdua dan perencanaan mereka berdua menuju ke pelaminan.